Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asma Allah. Sifati Allah Ar-Rahmani dat kang welasase ing dalam donya lan akhirat. Sifati Allah Ar-Rahimi dat kang welasase ing dalam akhirat loko. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono iku ma'ahu sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Jurusan hale pira-pira wong kang lungguh. Waqala mongko dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sodakta bener tuan ya Rasulullah utusan Allah. Wa khubibalan den demenake ilaya muga ingsun menat dunya saking dunya. Aime mas setengah saking perkara kana kang ana apa ma iku bainas samawati ing dalam antarane pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi apa saiku sapa salasun perkara telu. Apa salasun perkara telu an-nadru suwijine ngali ila wajhi Rasulillahi maring wadanane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali lan dermaake bondo ingsun. Wa infaqu mali lan dermaake bondo ingsun ala Rasulillahi ing atase Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna lan jentono sapa ibnati anak wadon ingsun iku tahta Rasulillah dadi garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu saat niku para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain ngumpul di dalam satu majlis, di dalam satu masjid atau apa itu. Pada waktu itu Rasulullah itu dawuh ngaji. Pas ngajine niku nerangake bahwa perkara sing donya iki sing disenengi Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama at-thayyibu nganggo wangi-wangi. Mula zaman kabeh niku santri alangkah bagusnya setiap saat serba wangi, terutama mau sholat, mau ngaji, wangi, parfum, seret-seret gitu. Biasanya itu kadang-kadang itu kalau sholat nggak pakai parfum, tapi kalau dolan malah pakai parfum. Wangi-wangi, Rasulullah senangnya wangi. Nah, sekarang itu kan masalah wangi-wangi sudah diolah beraneka ragam bau, beraneka ragam aroma, macam-macam. Yang nomor kali pun wan nisa'u lan wong wadon. Rasulullah itu memang senang dengan wong wanita, sehingga agama Islam itu sangat memuliakan kepada wanita. Sampai di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa. Wanita itu memang betul-betul sangat berjasa di dalam hidup kita. Karena wanita juga karena kita kan begitu wanita. Wanita itu wanita toto. Udah sehingga di dalam satu hadis itu al-jannatu tahta ahdami ummahat. Surga itu di bawah telaki kakak ibu. Maksudnya itu sangke toate anak terhadap ibu itu. Sangke manute putra terhadap seorang ibu itu bisa menyebabkan putra itu masuk surga. Padahal seorang ibu itu kalau kita pikir Masya Allah perkoson itu ngandung sekian bulan, melahirkan sampai merawat kita sampai besar ini Masya Allah, penuh perjuangan yang sangat dahsyat. No kadang-kadang nggak diajeni. Malah zaman akhir itu banyak putra yang berani dengan seorang ibu. Malah baru-baru ini ada satu berita di dalam televisi itu ada berita bahwa seorang putra membunuh seorang ibu. Masya Allah.
naudzubillah min dzalik. Kualat. Biasanya niku anak itu masih kalau di dalam kandungan itu dungo sing mandi bapake. Jadi nak pas taman kapis itu nak gerawannya hamil itu sama yang ngati-ngati. Ucapan, tindakan itu akan mengefek anaknya. Itu ada satu cerita nyata. Di desa saya itu ada seorang hafid, sing lanang itu hafid, hafal Quran. Sing putri itu hafidhoh, yo hafal Quran. Pas hamil pertama, ibu itu garwane, sing putri itu nyidam, nataraja nyidam, pengen mangan opo-opo. Kadang sing dipengin iki iwak pitik, kon belehne iwak pitik, kon belehne jago. Karena permohonan seorang putri pas hamil kon motongnya jago terus dipotong sama sang bapak yang hafid tadi, potong terakhir pas teko sikile niku tracake terus jekere itu kan anak kukune dipotong tak gitu dipotong. Pas itu asa ang ayah memotong kukune pite atau cekare pite itu, datanglah mertua seorang ibu. Loh, kaget. Kok mana kaget gitu. Akhirnya kaget semua. Loh. Padahal kalau kita pikir secara logika kan juga gak masuk akal. Oh kita pikir kene, tapi ternyata akhirnya anaknya itu lahir, begitu lahir ya itu tangannya dirijinya itu nggak ada. Padahal bapaknya motongnya ceker pitik, tapi nyeterunang anak ternyata nggak ada. Itu nyaman sih. Doanya seorang bapak, tindakannya seorang bapak pas istrinya hamil itu sangat mujarab. Kalau bayi ini pun pas tajikan kandungan sang ibu itu kan bapak ikon mau surat Yusuf, surat Maryam, memperbanyak sholawat, surat Muhammad dan lain sebagainya agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau sudah lahir itu yang mandi dengan ibu. Ya memang lahir itu membutuhkan satu pengorbanan seorang ibu yang sangat dahsyat. Sampai mati pun ditempuh untuk melahirkan seorang anak. Dengan ibu mandi sepanjang masa mandi banget. Cerita Jawa itu banyak membuktikan itu. Enek seorang wanita hamil, sang anak hamil itu dengan ibunya, masya Allah, beraninya itu kelakuan nak ngomong lele terhadap ibunya, gak sopan. Begitu mau melahirkan, gak bisa melahirkan sama sekali. Nah, kalau sekarang mau operasi, pada waktu gak bisa lahir sama sekali. Lah umumnya wong Jawa pada waktu itu masih dukun Jawa, masih tradisional. Itu akhirnya dipanggillah seorang ibu karena 3 hari 3 malam anaknya belum bisa melahirkan. Akhirnya ibu itu didatangkan untuk melangkai anak itu. 1, 2, 3 dilangkai, langsung bisa lahir. Berarti ridho ridho walidain, terutama ibu. Makanya urusan kabeh harus sama selalu taat pada Allah. Sampai itu bapak harus betul-betul taat. Maka saya punya seorang guru itu kalau berdoa nang santri itu sangat pendek gitu. Ya Allah, mudah-mudahan santri saya itu menjadi anak yang soleh dan solehah dan ahli birrul walidain. Itu birrul walidain penting banget. Ya kadang-kadang kan sekarang yang diandalkan pinter pidato, pinter berbahasa segala bahasa. Tapi birrul walidain itu enggak betul-betul ditanamkan. Akhirnya berani karo uripe akhirnya soro ora barokah. Itu birrul walidain terutama sama di pesantren kan itu yang paling utama. Taat pada Allah wa Rasul dan birrul walidain. An-Nisa. Makanya Rasulullah terhadap wanita sangat menghormati, sangat
Maka di dalam hadis itu ada khairukum li ahli wa ana khairukum. Seapi-api sampeyan kabeh itu seorang yang sangat memperbaiki dengan istrinya. Sangat perhatian, sangat sayang dan segala macam itu. Begitu. Wong itu harus dihormati. Orang dilecehkan lagi kan kadang-kadang justru wanita itu jangan. Makanya Rasulullah itu sesuatu yang sangat dicintai Rasulullah. Yang pertama itu wangi-wangi. Yang nomor 2 wanita. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Yang nomor 3 itu pas sholat. Rasulullah itu hatinya tenang, pandangannya masa tenang, sejuk, itu pas sholat. Jadi sholat itu akan-akan kita itu kan menghadap Allah. Sholat itu kita menghadap Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarah. Wes seakan-akan kamu melihat Allah, dan apabila kamu enggak mampu melihat Allah, maka kamu harus merasa bahwa kamu dilihat oleh Allah. Tenang hati itu. Allahu Akbar, tenang. Sholat yang tekan dindir ya ruwet. Maka kita harus membutuhkan sholat yang tenang, itu harus butuh ilmu-ilmunya, fikihnya mateng. Di samping itu ya harus tempatnya, pakaiannya, sesuatu yang dimakan pun harus halal. Itu bisa tenang. Waktu ain sholat. Pas sholat itu Rasul sangat senang. Malah kadang-kadang sholat itu cuma berapa menit itu. Padahal kita itu 24 jam itu banyak aktivitas selain sholat. Sholat itu hanya berapa menit. Ngono kadang-kadang gak bisa istiqomah, itu melayu gitu. Malah justru sekarang itu malah mengabaikan sholat. Ada musyawarah, ada sidang, ada seminar, wes kadang-kadang malah mengalihkan sholat. Rumah sana sholat itu gak penting. Malah justru sholat itu sangat penting di dalam hidup kita itu. Itu pas ngelumpuk, pas kumpul sahabat-sahabatnya Rasul ngajinya begitu. Terus akhirnya setelah mendengar keterangan seperti itu, faqala Abu Bakar. Abu Bakar sebagai sahabat yang sangat senior pada waktu itu, dan loyalitasnya Abu Bakar terhadap Rasulullah sudah teruji sekali. Cintanya terhadap Rasulullah sudah teruji. Pada suatu saat itu Abu Bakar dan Rasulullah perang. Di dalam satu pertempuran itu kan capek Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pengen tidur di pangku sama Abu Bakar. Cara saiki Pak Romo Yai sare di pangkune santrine. Abu Bakar itu pas Rasulullah tidur di pangkuannya, itu diuji dicopot ulo, itu sakit banget, setengah mati. Tapi Abu Bakar ngompet-pet, nggak berani ubah sama sekali, nggak berani bergerak, nggak berani apa-apa. Karena apa? Menjaga agar Rasulullah tidak bangun. Bayangkan, lah kalau sampai pas Romo Yai saritan gini panggon sama dicopot ulo, dikontok ulo jengget, bagaimana kamu? Ngompet, loyalitasnya sampai di situ terus Abu Bakar. Mengenai daun itu wonten perkara yang disenangi oleh Abu Bakar nek donya iki enten 3. Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulullah. Jadi Rasulullah Abu Bakar itu kalau melihatnya wajah Rasul sejuk, senang, adem, enak. Sebagaimana santri melihat pada kiainya, santrinya. Melihat itu pahalanya sangat besar. Jadi melihat Rasul senang, sejuk, Rasulullah penuh karismatik, wibawa, menyejukkan hati. Yang pertama. Jadi setiap saat, setiap detik Abu Bakar itu bersama Rasulullah. Yang kedua, ingkang nomor kali, wa infaqu mali ala Rasulillah, mendermakan harta bendanya, menginfakkan harta bendanya terhadap Rasulullah. Jadi senang banget paring nang Rasulullah santri, sedekah nang kiai ini, seneng banget itu. Wes nduwe hasil berapa sampai dibagi berapa, ini yang sepertiga untuk kiai saya, sepertiga untuk orang tua saya, sepertiga untuk saya sendiri, begitu. Itu saking cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah.
punya harta berapapun, bagian padi diberikan Rasulullah. Sekarang sudah zamannya sudah nggak seperti itu. Santri itu kalau belajar pas waktu itu mengalami soros, teriado, berhasil lupa. Yang ketiga, sesuatu yang dicintai oleh Abu Bakar itu, yang ketiga itu wa antakuna ibnati tahta Rasulullah. Abu Bakar itu sampai senang putra istrinya menjadi garwane Rasulullah. Wes anaknya di sana, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu masih umur ketika dinikah oleh Rasulullah itu masih umur 7 tahun. 7 tahunnya Siti Aisyah itu sudah cerdas sekali, cantik, cerdas, pinter, lincah itu anak Siti Aisyah. Garwannya Rasulullah itu semuanya janda, yang masih gadis adalah Siti Aisyah. Sangat cerdasnya. Dan Rasulullah sangat baik sehingga Rasulullah wafat pun di pangkuan Siti Aisyah. Sekarang itu kalau ada istri, sang suami meninggal di pangkuannya, itu harus bangga. Menandakan sang suami sangat cintanya terhadap. Kan banyak. Malah kadang-kadang malah rumah sakit ulah ditinggal ngalih. Mestinya kan harus ditungguin. Misalnya saya soroni sama sayang sama sang suami, benak yang sama sang suami. Barang sang suami sudah sakit ditilang ditinggal. Zaman saya kira begitu. Kalau kadang-kadang ada uang abang saya nggak ada saya tendang. Penting kan dulu kadang-kadang uang itu kurang saja ini kurang mutir apa. Masya Allah, naudzubillah. Makanya mencari wanita solehah di zaman akhir itu sangat sulit. Sangat sulit. Makanya sama kabeh sangat nikah hati-hati. Lewung itu solehah. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya itu sudah tegas. Tutung hakul mar'atu li arba'in, wong wedok dinikah karena 4 faktor, 4 perkara. Nah wong lanang kan boten. Tung hakul mar'atu li arba'in, 4 perkara. Di jamalia cantiknya. Cantik menjadi ukuran pertama. Cantik ada relatif. Cantik bagi A cantik, tapi bagi B belum tentu. Cantik ukurannya di hatimu. Yang kamu senang sehidup semati, yaitu cantik bagi saya. Kalau cantiknya kadang-kadang tidak diukur seperti itu kan semakin lama semakin kan merubat. Di Jamaliyah cantik. 5 liha yang kedua, harta punya harta benda. Maksudnya dari keluarga yang lumayan bebet, bibit, bobot, dan gitu. Kan itu berpunya harta. Terus yang ketiga itu oleh Jamaliyah, 5 liha, nasab ya nasab. Nasab ternyata penting di dalam wanita. Wong wedok niku golek nasab sing sae. Nasab sing sae ya nasab sing ahli ibadah. Sing tidak tanduri sae, enggak punya masalah dengan siapapun, enggak punya masalah dengan Allah, enggak punya masalah dengan Rasulullah, bagus ahli ibadah. Nasab. Karena apa? Nasab penting. Karena nanti keturunan itu kalau manusia itu banyak yang ngatras ke ibu. Kalau satu contoh, sapi hewan, kamu punya sapi kungkring, sapi ini kungkring elek, babon. Wes golekno sapi lanang sing Brahman. Dikawene akhirnya memeteng yo nglairi dadi Brahman. Boleh babon, pitik, keter ya sing elek-elekan. Digolekne jago sing bangkok, diwarne dikawin akhirnya dadi nelor, dingkremne, ini dingkrem jadi bangkok kabeh. Itu nak hewan. Tapi kalau manusia enggak. Antara sang ayah dan ibu harus betul-betul bagus. Makanya kamu hati-hati. Terus akhirnya dunia yang terakhir, agomone. Tapi yang terakhir agama ditembakkan yang terakhir disuruh tauke fasfar bidadin taribat yadak. Wis nak ora ayu, ora sugih, nasabe murat marit, wis paling tidak pendidikan agamanya itu bagaimana? Karena apa? Karena dengan pendidikan agama itu hebat, matang, fasfar bidadin, maka kamu akan menjadi orang yang sangat barokah berberuntung. Wis
Nak sampai agamanya itu morat-marit juga hancur. Rumah tangga banyak wanita punya istri yang cantik, kaya, maksudnya juga bagus, tapi agamanya morat-marit. Morat-marit maka agamanya biar ukuran pertama. Makanya santri usahakan dapat seorang istri yang santri gitu. Santri carilah seorang istri yang maksudnya bagus, diteliti gitu. Ora pokoknya penting terpodo senangnya seponeng langsung tanda gas dan hati-hati di samping itu ya istiqaroi minta tur restu nang orang tua nang guru penting. Jadi Rasulullah sangat senang kalau anaknya menjadi garwane. Abu Bakar itu sangat senang kalau putrinya Siti Aisyah menjadi garwane Rasulullah. Itu menurut Abu Bakar. Faqala mungkin dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, sadaqta bener panjenengan ya Abu Bakar. Wa khubibalan den demenake layang wesun menat dunya saking dunya apa salasun perkara telu al amru bil ma'rufi, al amru perintah bil ma'rufi kelawan nglakoni bagus, wan nahyu lan nyegahane mungkar saking mungkar, wastaubulan dodot al khalaqu kang rusak lafal khalaqu bifat hata ini kelawan jawato fathah luru khalaqu kan berbeda. Kholqun mananya juga berbeda, khalaqun mananya rusak. Ayun bali tegese kang rusak ruwiya den riwayatake apa anu sakmene kelakuan iku kana ana iku fi jubhati ing jubaya Abu Bakar apa Umar apa arba'u asrota 14 apane rukmatan tambalan ya. Nah menurut akhirnya kan ngumpul, akhirnya sahabat yang kedua Umar juga interupsi ya betul Abu Bakar jawabannya, tapi menurut saya sesuatu yang sangat saya cintai di dunia ini juga ada tiga. Yang pertama al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Pertama perintah ma'ruf, perintah melakukan kebagusan, amar ma'ruf lah. Perintah ma'ruf itu kemana-mana ngajak orang-orang supaya bagus. Orang belum mau sholat monggo diajak sholat, belum mau ngaji diajak ngaji, belum mau ke pesantren diajak pesantren, sedekah malu diajak sedekah, itu amar ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar lebih berat, melarang untuk berbuat itu lebih berat, tantangan berat. Zaman akhir terutama ada kemungkaran, kamu langsung pidato dulu, kadang-kadang malah justru digandeng batu. Makanya idza ra'aitumul munkara fayughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bil qalbi fa huwa al-ahliman. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Dengan tanganmu itu dengan kekuasaan kamu menjadi seorang pejabat tinggi. Ada kemungkaran, merubahnya kayak enak. Was ada ini doli tutup. Kayak Gus Dur pada waktu itu, doli itu di Surabaya itu tempat-tempat WTS yang sangat terkenal di Asia. Tidak ada penguasa sebelum Gus Dur nggak berani nutup, gak ada yang berani. Satu-satunya adalah Gus Dur yang sangat tertutup sekarang menjadi tempat masjid dan tempat yang sangat bermanfaat. Doli itu dengan kekuasaan. Lah seandainya pada waktu Gus Dur nggak jadi presiden, nggak bisa itu. Wah, rentangannya hebat itu. Sampai presiden belum Gus nggak ada yang berani. Gus Dur berani. Itulah Gus Dur. Jadi terubah dengan kekuasaan. Kamu sebagai menjadi kepala desa, di desamu ada satu ayam. Itu kepala desa bisa dengan kekuasaannya, dengan powernya, dengan tangannya bisa. Kamu seorang jenderal bisa merubah. Wa illam yastati, wa bilisane sama nggak punya kekuasaan, nggak punya itu nggak mampu. Rubah dengan ngomong mas. Jangan berbuat begitu, berbuat yang bagus, itu kan pidato, biaya kemana-mana, ngaji kemana-mana, itu termasuk dengan lesan. Wes kekuasaan nggak bisa, lesan juga nggak mampu dengan hati. Kebayangan dengan terus menengahi lah.
di mana-mana ada satu dari kemaksiatan diem. Tapi wawaat afuliman berarti saman kabeh ini, kula saman kabeh ini termasuk orang-orang yang lemah kan gitu. Iman-imannya. Makanya kita supaya punya kekuasaan itu nanti ujung-ujungnya harus buat amar ma'ruf nahi munkar. Bukan untuk numpuk-numpuk, untuk ngelak kesempatan korupsi, enggak gitu. Punya kekuasaan ngelak semakin kita itu boten. Malah justru digunakan yang sebagus-bagusnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang nomor 3, sesuatu yang sangat dicintai oleh Umar itu berpakaian dengan sing rusak-rusak yang amo-amo. Makanya jubah Sayyidina Umar itu dan satu jubah yang dipakai setiap hari itu tembelan, tembelan 14. Padahal Umar itu siapa? Seorang Khalifatul Rasyidin, kalau sekarang presiden. Pada suatu saat itu ada Raja Rom itu sampai heran. Umar itu keistimewanya, kehebatannya sampai terdengar di luar negeri, di seluruh dunia. Sampai orang Kisra pada waktu heran. Jadi Umar itu seperti apa? Kok sangat hebat, pemberani dan sangat ditakuti oleh kawan dan lawan. Itu uangnya seperti apa? Ya Allah. Pada waktu itu suwan nang daleme Sayyidina Umar ya dengan assalamualaikum gitu. Kalau orang non muslim ya tidak begitu. Langsung di Umar apa ada dia? Ya ada, masih tidur. Apa bisa saya melihat temannya tidur? Bisa. Ternyata Umar itu tidurnya di belakang dengan alaskan pasir yang bantalnya itu batu. Ya Allah, seorang hebat itu kok hanya seperti itu, sesederhana itu, ya Allah. Bayangkan. Malah pada satu cerita lagi dalam satu kitab itu, Umar pas waktu itu di kantor, ngantor gitu, pakai lampu, begitu lampu kantor itu, fasilitas kantor. Akan ada tamu pribadi, lampunya dimatikan. Sang tamu pun tahu, loh, kok dimatikan? Ya enggak. Ini kan fasilitas kantor, kamu kan tamu saya pribadi, nggak boleh itu. Kehebatannya sekarang nggak ada. Justru kadang fasilitas negara digunakan pribadi. Fasilitas negara, mobil negara, wes apa itu, malah banyak yang digunakan. Amanannya Umar seperti itu, hebat itu. Sangat jujurnya, sangat hati-hati. Sehingga Sayyidina Umar itu walaupun menjadi presiden, berpakaian tembel-tembelan itu gak masalah. Yang disegani bukan pakaiannya, kejujurannya, hatinya. Sekarang mencari pemimpin seperti Umar gak ada itu, gak ada di negeri manapun. Jujurnya seperti itu, beraninya begitu. Kalau sudah memutuskan satu masalah, dia siap menanggung risiko. Itu Sayyidina Umar. Hebat sangat. Makanya pada waktu ngumpul sahabat-sahabat itu, Sayyidina Umar pas mendengarkan tausiah daripada Abu Bakar langsung interupsi. Setelah Sayyidina Umar memandel sudah dan waqala lan dawuh sapa Utsman radhiyallahu anhu sadaqta ya Umar, sadaqta bener sapa panjenengan ketuan ya Umar, Sayyidina Umar. Betul Sayyidina Umar. Apa yang kamu katakan adalah sangat betul. Tapi waqala lan dawuh wa kubibalan den demenake yang mungkin menadunya saking dunya apa salasun perkara telu. Kalau menurut saya dunia ini yang paling saya cintai ada 3. Ini saya yang Utsman begitu. Berbeda. Yang pertama, isbaul ji'ani marakake wong kang padha luwe-luwe. Wa qiswatul muryani lan nyandangi wong kang udo-udo wa tilawatul Qur'ani lan maca Qur'an. Menurut Utsman, perkara sing disenengi nang donya iku wonten 3. Sing pertama niku memberi makan orang yang lapar-lapar. Jadi di pinggir-pinggir jalan orang lapar diberi makan, orang yang puasa berbuka diberi makan. Itu yang paling disenangi saja Utsman. Makanya sekarang banyak orang-orang kaya, orang-orang yang sangat sukses sekarang menjadi dermawan, memberi makan orang-orang yang
menyantuni anak-anak yatim di mana-mana, memang sangat barokahnya sangat banyak. Doa orang-orang semacam itu sangat mustajab. Makanya kalau kamu pengen sukses, undanglah anak yatim berapa ribu, kita beri makan, kita beri uang, beri pakaian, akhirnya berdoa, mendoakan itu kan, muga-muga Bapak niki, Bapak si A, karirnya sangat langsung meningkat dan berhasil, barokah itu. Malah saya kadang wis dadi pejabat tinggi wis sukses lali. Wis lali opo kan. Wong iku teko nyambut-nyambut gawe dhewe teko usaha-usaha gaji-gajiku dhewe nyapuh lho, itu loh pengalaman ciloko. Aduh. Saya nomor kali pun wapis suatu nomorian nyandangi wong sing utuh-utuh Pak, mereka-mereka yang berpakaian compang-camping di jalan-jalan banyak. Kita undang, kita beri pakaian, kita beri uang dan sebagainya. Alangkah senangnya mereka itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah sukses, monggo, pomong masih ada kesempatan hidup, karena hidup enggak selamanya. Jadi kalau zaman KB ini orang-orang sukses ini itu ada satu kesempatan emas. Kapan kalau enggak sekarang? Kau nak semangat gak iso. Saya iso, malah undang, berpakaian. Daripada kita buat hura-hura, kadang-kadang istrinya ulang tahun, luar ngasih berapa miliar itu untuk kado sang istri. Nah, percuma lah itu, kan hanya menyenangkan seseorang. Belikan pakaian, belikan makan, sedekah itu lebih bagus daripada. Yang nomor 3 ini menurut Sayyidina Utsman itu dunia yang paling di sini yang ketigaku khatmil Quran, wa tilawatil Quran dan Sayyidina Umar itu sangat istiqomah. Oleh Sayyidina Utsman itu sangat istiqomah membaca Al-Quran. Sehingga Quran itu banyak yang Mushaf Utsmani itu. Di dalam satu riwayat waruya annahu waruya lan jenenge opo ana Sayyidina Utsman iku khatama. Ngatamati sapa jenenge Sayyidina Utsman Al-Qur'an in Quran firaq ngateni dalam program file dalam salat malam, salat tahajud itu 2 rakaat, tapi khatam Quran, bayangkan. Berarti saat Quran saat rakaat itu 15 juz, bayangkan. Itu adalah salah satu keistimewaan yang sehingga belum sampai wafat pun tetap memegang Al-Quran. Makanya di zaman akhir monggo kita selalu baca Al-Quran. Di mana-mana kita kumandangkan Al-Quran. Sekarang di mana-mana kita tetap mempelajari Al-Quran. Itu misalnya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mungkul dawuh sapa ngali sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah sadaqta bener tuan ya Utsman Utsman. Wa khubibalan den demenake ilayam wa ingsun menad dunya apa salasun perkara 3. Akhirnya Sayyidina Ali itu dawuh, oh leres Sayyidina Umar Utsman. Tapi menurut saya wonten dunia ini yang paling tak demeni, paling tak cintai menurut Ali itu ada juga ada 3. Yang pertama al-khidmatu ladeni lidhaifi maring tamu. Wa saumulan poso wisaufi ing dalam waktu ketika waktu sidati fi waktu sidatil hari ing dalam waktu banget panas. Wa dzurbu lan mukul lil adai lil adai tegese maring pira musuh bisa kelawan pedang. Sayyidina Ali dawuh yang ketiga. Nah menurut saya sesuatu yang saya cintai nondulikan dan teguh telu nggih. Yang pertama itu ngladeni tamu. Mula nek tamu ladeni dhewe. Tangan-tangan dhewe, dhewe. Yang kedua, itu Sayyidina Ali yang kedua wajib puasa di waktu panas. Yang ketiga Sayyidina Ali yang paling dicintai itu memukul atau membunuh musuh Islam sebagai pengganggu Islam dengan dipukul dengan pedang. Itu bangga seperti Sayyidina Ali sangat senang dengan perang. Wis muga-muga kula sampeyan kabeh sebagai santri anak-anak yang sangat dididik dengan agama ini akhirnya bisa mewarisi sifat-sifat dari sahabat ini, akhirnya mendapat ilmu yang barokah. Selamat wonten ing dunya, selamat wonten akhirat, muga-muga dadi anak sing saleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.